Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini di bab yang baru, di bab ke-6, kita akan membahas materi tentang globalisasi dan dampaknya terhadap kehidupan bangsa. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah melaksanakan ulangan harian di materi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang, itu bab 4, dan bab kelimanya itu adalah perubahan sosial budaya. Ya, sedikit kita mengulang pelajaran kita untuk di pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Yang terbaru itu materinya adalah perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompoknya. Ada bentuk-bentuk dari perubahan sosial, ada faktor penyebab perubahan sosial, dan ada dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial. Ya, kita masuk ke materi yang baru di bab ke-6. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian harus bisa mendeskripsikan tentang globalisasi dengan cermat. Yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya globalisasi. Yang ketiga, kalian harus bisa menyebutkan bentuk-bentuk globalisasi. Dan yang keempat, kalian harus bisa menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi, yaitu ya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Langsung saja saya masuk ke pembahasan materi. Yang pertama adalah globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya universal atau bersifat melingkupi seluruh dunia. Globalisasi sendiri merupakan suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain demi mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan menyingkirkan batas-batas geografi, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat. Itu pengertian dari globalisasi. Jadi, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Keterkaitan itu dapat melalui berbagai macam kontak seperti perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan, dan budaya. Keadaan saling bergantung dan membutuhkan itu tidak hanya terjadi di bidang industri saja, melainkan hampir di semua bidang kehidupan, baik iptek, komunikasi, ekonomi, transportasi, ataupun budaya. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya globalisasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar, terbagi menjadi 7. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin hari semakin berkembang. Kenapa semakin berkembang? Misalnya pada zaman dahulu orang masih membuat yang namanya baju itu masih memakai jarum, dijahit seperti biasa. Tapi untuk sekarang karena adanya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi yang berasal dari luar, terciptalah yang namanya mesin jahit. Jadi mesin jahit itu terbagi lagi, ada yang manual, ada yang portable. Nah, itu kan karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, faktor eksternal yang kedua, penemuan sarana komunikasi yang semakin canggih. Kalau kalian masih ingat di materi prakarya di kelas 7, materi tentang
ada sebuah alat komunikasi, itu adalah handphone atau HP untuk sekarang ini dikenal ya. Jadi kalau misalnya zaman dulu itu HP itu masih dalam keadaan yang besar. Seiring berkembangnya waktu menjadi kecil, tombolnya kecil-kecil, dan sampai sekarang tombolnya nggak ada lagi, jadi Android, hanya layar yang bisa disentuh. Nah itu ada yang namanya penemuan sarana komunikasi yang semakin canggih. Yang pertama kameranya 1, nambah lagi jadi 2, sekarang 3, ada yang 4. Nah itu kan karena manusia, SDM-nya ini, sumber daya manusianya ini bekerja, maksudnya memikirkan bagaimana lagi alat komunikasi ini kita buat seperti apa lagi biar namanya manusia ini mau beli lagi, karena namanya manusia itu tidak ada yang namanya rasa puas, sudah punya mau lagi, seperti itu. Yang ketiga, faktor eksternal yang ketiga, adanya kesepakatan internasional tentang pasar bebas. Pasar bebas atau perdagangan bebas adalah suatu keadaan ekonomi yang lebih fokus dalam mengedepankan produksi serta penjualan produk barang atau jasa tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah. Contoh dari pasar bebas ini adalah ASEAN atau biasa disebut dengan AFTA ASEAN Free Trade Area, adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Yaitu contoh dari pasar bebas ya. Yang keempat, faktor eksternal yang keempat, modernisasi atau pembaharuan di berbagai bidang yang dilakukan negara-negara di dunia mempengaruhi negara lain untuk mengadopsi atau meniru hal yang sama. Yang kelima, keberhasilan perjuangan pro-demonstrasi di beberapa negara di dunia sedikit banyaknya memberikan inspirasi bagi munculnya tuntutan transparansi dan globalisasi di sebuah negara. Yang keenam, meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga internasional. Contoh lembaga internasional itu ada ASEAN, ada APEC, WTO, dan lain-lain. Itu contoh dari lembaga internasional. Dan yang ketujuh, faktor eksternal yang ketujuh, perkembangan HAM, hak asasi manusia. Faktor yang kedua, faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, ketergantungan sebuah negara terhadap negara-negara lain di dunia. Jadi, karena adanya globalisasi tadi, kita ketergantungan dengan negara lain. Contohnya, kita belum bisa membuat pesawat sendiri. Indonesia belum bisa membuat pesawat sendiri. Jadi kita harus membeli di luar negeri. Nah, itu ya. Jadi ada ketergantungan. Yang kedua, kebebasan pers. Kebebasan pers adalah kebebasan dalam mencari dan menyebarkan berita. Kebebasan pers juga berarti kebebasan wartawan sebagai pengelola media pers dalam melaksanakan aktivitas jurnalistik. Yang ketiga, berkembangnya transparansi dan demokrasi pemerintah. Yang keempat, munculnya berbagai lembaga politik dan lembaga swadaya masyarakat. Dan yang kelima, berkembangnya cara pikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat. Jadi ada 5 faktor internal penyebab terjadinya globalisasi. Selanjutnya, bentuk-bentuk globalisasi.
terbagi menjadi 5. Yang pertama, globalisasi di bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun, di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Globalisasi budaya dalam hal bahasa, misalnya bahasa Inggris merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat di dunia. Contoh lain adalah mencium tangan kedua orang tua adalah salah satu tradisi khas yang dimiliki bangsa Indonesia. Tradisi semacam ini ditemukan di hampir sebagian besar daerah Indonesia. Tradisi ini belum tentu dapat ditemukan di negara atau wilayah lain di dunia. Di luar negeri, kita akan menemukan laki-laki mencium tangan perempuan sebagai bentuk penghormatan, atau tradisi mencium pipi kiri dan kanan ketika bertemu. Yaitu ya. Nah, itu adalah globalisasi di bidang budaya. Yang kedua, bentuk globalisasi yang kedua, globalisasi di bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Yang ketiga, globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Yang keempat, globalisasi di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan teknologi komputer, faksimile, handphone, siaran televisi, serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Dengan teknologi yang berkembang, kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu yang singkat, secara cepat. Globalisasi iptek sendiri membawa pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Dan yang kelima, globalisasi di bidang transportasi. Globalisasi sangat membutuhkan transportasi dalam proses perkembangannya. Seiring dengan kebutuhan akan alat transportasi, banyak pengusaha melakukan inovasi dalam penerapan transportasi tersebut. Mereka berusaha melakukan berbagai inovasi, contohnya penggunaan teknologi otomatis dalam mobil, penggunaan radar, pendeteksi kecepatan lalu lintas di depan sehingga mobil dapat mengurangi kecepatan dengan sendirinya, dan sebagainya. Inovasi
dari angkutan publik seperti kereta api, bus, pesawat, ataupun kapal laut juga tidak kalah mengagumkan. Saat ini, bus mempunyai inovasi yang sangat menarik bagi pemakainya. Salah satunya bus dengan free wifi. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, globalisasi berasal dari kata global yang artinya universal atau bersifat melingkupi seluruh dunia. Globalisasi sendiri merupakan suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terikat satu sama lain demi mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan menyingkirkan batas-batas geografi, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat. Faktor-faktor penyebab terjadinya globalisasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar, dan yang kedua adalah faktor internal, faktor yang berasal dari dalam. Sedangkan bentuk-bentuk globalisasi terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah globalisasi di bidang budaya, yang kedua globalisasi di bidang komunikasi, yang ketiga globalisasi di bidang ekonomi, yang keempat globalisasi di bidang iptek, dan yang kelima globalisasi di bidang transportasi. Ya, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.